Utara, seorang remaja siswa dari sekolah menengah atas jadi sasaran perundungan. Mirisnya, korban harus mengalami luka akibat dicap pakai besi panas. Perundungan yang dilakukan oleh teman sekolah korban ini terjadi gara-gara korban menolak untuk masuk menjadi anggota geng motor. Kasus perundungan ini terungkap saat curahan hati anggota keluarga korban di media sosial viral dan menyita perhatian warganet. Dalam unggahan ini, saudara, tampak foto-foto luka yang dialami korban akibat perundungan. Seperti lebam dan luka di bagian wajah. Dan yang paling parah adalah luka bakar di punggung telapak tangan korban. Oleh para pelaku, tangan korban dicap menggunakan besi panas hingga membentuk huruf PA yang merupakan inisial dari nama geng pelaku, yakni Parman Abadi. Perundungan ini terjadi pada 23 November. Saat itu korban yang hendak mengambil jurnal tiba-tiba dicegat rombongan pelaku. Korban lalu dibawa ke sebuah warung. Di warung ini, saudara, korban sudah ditunggu oleh anggota geng pelaku. Para pelaku menganiaya korban dengan berbagai tindakan. Salah satunya memaksa korban memakan lumpur dan yang parah menempelkan besi panas ke tangan korban. Miris. Bayangkan, korban yang masih duduk di kelas 1 sekolah menengah atas menjadi korban tindak kekerasan dari sekitar 20 orang yang merupakan teman dan alumni sekolahnya. Satu orang berhadapan dengan puluhan orang, sungguh tidak sepadan. Air yang sudah disediakan di gelas diludahi oleh beberapa orang yang dikatakan si Habib kurang lebih 20 orang. Jadi minum. Yang keempat, diambil lagi abu rokok, disuguhkan ke tangan si Habib. Yang pertama di telapak tangan, ya kan? Yang kedua di punggung tangan si Habib. Selain karena alasan menolak bergabung dengan geng di sekolahnya, latar belakang tindakan perundungan yang diterima korban ini diduga juga terjadi karena para pelaku tak suka korban dekat berteman dengan siswa dari sekolah lain yang merupakan musuh dari geng di sekolah korban. Korban pun dituduh ikut geng dari sekolah lain. Hati orang tua mana yang tak hancur melihat tubuh sang anak penuh luka akibat jadi sasaran perundungan. Sang ibu bahkan tak kuasa menahan tangis saat menceritakan bagaimana sang anak mendapat perlakuan sadis dari teman-teman sekolahnya. Selama ini sang ibu selalu mendidik sang anak untuk tidak masuk dalam anggota geng manapun. Kalau dia melapor, kalau dia ini ancaman dibunuh, bukan dipatahkan, bukan ini. Kepalanya mau apa pakai balok. Yang selama ini bukan macam di film mana. Tahu dia berteman dengan itu aja. Ada ininya. Si Habib ini mau direkrut mereka jadi geng orang itu. Si Habib nggak mau karena basicnya Al-Quran. Satreskrim Polrestabes Medan, Sumatera Utara telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka pada kasus perundungan terhadap korban. 2 dari 4 tersangka perundungan sudah ditangkap. Salah satu tersangka ini ternyata masih di bawah umur. Polisi kini masih memburu 2 tersangka lain. Polisi menyebut jika ada kemungkinan muncul pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Yang satu masih dalam pengejaran lagi yang lain. Ya, udah 2 kita juga tersangka, ya. Satu memang masih 15 tahun ya. Jadi kita datakan kalau yang satu sudah dalam Polisi menduga jika di antara para pelaku yang masih duduk di bangku SMA ternyata ada yang berstatus sebagai mahasiswa di sebuah universitas di Medan. Pelaku ini ternyata adalah alumni dari sekolah korban yang diduga masih jadi pentolan di geng sekolah ini. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran karena pelaku melarikan diri. Orang tua korban kini telah menyerahkan kasus ini pada polisi. Sementara itu pihak sekolah korban juga telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi dan memeriksa 13 anak sekolah yang diduga terlibat dalam perundungan dan penganiayaan korban. Jika memang ada siswa yang terbukti menjadi pelaku perundungan, maka siswa ini akan diberi sanksi sesuai peraturan sekolah. Masalah investigasi
kita jelas melaksanakan hal itu kepada siswa-siswi kita yang terlibat kenakalan yang baru-baru ini berkisar 13 orang. Akibat perundungan ini, korban mengalami trauma berat hingga takut untuk bersekolah. Beratnya trauma yang dialami korban membuat korban tidak ingin kembali bersekolah, bahkan ingin pindah sekolah. Ibu korban menyatakan jika saat ini korban mendapat pendampingan psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara. Untuk sementara, korban tidak boleh menerima tamu dan tidak diingatkan tentang perundungan yang dialaminya. Anak tidak boleh menerima tamu apapun saat ini karena dia trauma berat. Terus sudah itu anak tak boleh diingat-ingat. Anak saya tidak mau sekolah. Kalau di situ dia tidak mau sekolah. Tadi psikolognya bilangkan dia mau pindah dari sekolah. Terus dan terus berulang, membuat perundungan di kalangan siswa ini sudah di tahap mengkhawatirkan. Perlu adanya perbaikan dari sistem pendidikan di sekolah dan juga dari rumah, terutama dalam hal menanamkan etika, moral, dan perilaku. Jangan tanamkan kebencian dan permusuhan pada anak. Saudara, usai jeda ada informasi seorang petani tewas tersambar petir di area persawahan miliknya. Selengkapnya berita utama akan segera kembali.